Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini adik-adik semua hadir. Oke, semua adik-adik semua sehat kan? Atau ada yang sakit? Oke, semuanya sehat berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk lihat sekali. Bisa? Adik-adik bisa? Oke, kalau bisa adik-adik tolong berdiri supaya kita mulai dengan yel-yel. Oke, nah yel-yelnya nanti kakak bilang, siswa-siswa kelas 4 apa kabarnya? Adik-adik jawab, baik. Siapkah? Terus kakak bilang, siapkah kalian untuk belajar? Adik-adik jawab siap. Terus kakak bilang lagi, semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswa kelas 4 semuanya hebat. Adik-adik jawab lagi, hebat. Bisa? Oke, kalau bisa kita mulai. Siswa-siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswa kelas 4 semuanya hebat. Oke, tangan. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, adik-adik izinkan kakak untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Semua ambil sikap doa dulu. Kita menghadap Tuhan, jadi semuanya harus sopan. Lipat tangan, tutup mata, tenang-tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Tuhan yang murah dan makasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga, menuntun, melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga tibakan kami di tempat ini dengan baik dan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, tuntun lindungi kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa yang sembahyang kami, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar mata pelajaran PKN. Kita akan belajar tentang Pancasila. Adik-adik semua ada bawa buku PKN? Oke, kalau ada bawa buku PKN, adik-adik siap semua buku PKN di atas meja. Supaya kita kakak ngomong apa adik-adik bisa tulis. Bisa? Oke, semuanya siap. Kalau sudah siap, kita akan belajar tentang Pancasila. Adik-adik semua di sini ada yang tahu Pancasila itu apa? Ada yang tahu? Oke, dasar negara, benar. Nah adik-adik, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Lambang dari Pancasila itu apa adik-adik? Burung Garuda. Oke. Terus adik-adik di sini ada yang tahu dalam Pancasila itu terdapat beberapa sila? Ada yang tahu? 4 atau 3 atau 5 sila? Yang benar yang mana? 4, 3 atau 5? Oke, yang 5 yang benar. Nah adik-adik, Pancasila, bunyi sila yang pertama apa adik-adik? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Oke. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah adik-adik, maksud dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita berhak memeluk agama sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing. Jadi yang orang Katolik dia berhak beribadah sebagai orang Katolik, yang orang Islam dia berhak beribadah sebagai orang Islam,
yang orang Kristen dia berhak beribadah sebagai orang Kristen, dan yang Buddha juga begitu, Hindu juga begitu. Terus kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak beribadah di rumah ibadah kita masing-masing. Bisa adik-adik? Oke. Terus sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maksud dari bunyi sila yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab itu, kita sebagai warga Indonesia kita harus mengakui persamaan derajat dan juga hak asasi manusia. Kita harus saling menghormati, kita tidak boleh saling membuli, kita tidak boleh saling merendahkan. Karena kita semua warga Indonesia. Bisa adik-adik? Terus kedua, kita harus mengembangkan sikap saling menghormati. Adik-adik, contohnya adik-adik kalau datang sekolah atau pulang sekolah, adik-adik ketemu orang di jalan, adik-adik harus memberi salam. Itu tanda menghormati. Terus kalau adik-adik lewat ada banyak orang di situ, adik-adik harus minta permisi. Itu bentuk menghormati orang juga. Jangan adik-adik dong langsung jalan sakit patung. Tidak boleh ya. Harus mengembangkan sikap sopan santun juga. Oke, terus kita sebagai warga Indonesia juga harus saling tolong menolong. Contohnya dalam kelas ini ada yang teman-teman ada yang membutuhkan alat tulis, dia lupa mungkin atau jatuh, terus dia membutuhkan alat tulis. Teman-teman yang lain kalau ada memiliki alat tulis 2 bisa meminjamkan 1. Itu bentuk dari bunyi sila yang kedua. Bisa adik-adik? Oke. Terus yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Terus kita harus mencintai tanah air. Kita harus memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa. Karena di negara kita ini memiliki sangat banyak suku, budaya, sangat banyak juga, sangat beragam bahasa. Ada yang dari Sumba, ada yang dari Rote, ada yang dari Flores, ada yang dari dalam kelas ini, ada yang dari Alor, ada dari Flores, ada juga dari Rote, ada. Nah itu kita sebagai orang Indonesia harus saling bersatu, tidak boleh membeda-bedakan. Bisa adik-adik? Oke. Terus kita harus membangun pergaulan untuk persatuan bangsa. Oke, lanjut ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah adik-adik, dalam negara kita ini kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kita tidak boleh egois. Kita harus melakukan musyawarah atau mengambil keputusan bersama. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena negara kita ini negara hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menghormati setiap pendapat orang lain. Terus kita harus mementingkan kepentingan bersama. Contoh dari penerapan sila keempat ini di negara kita itu contohnya seperti pemilihan presiden. Itu rakyat semua coblos, terus calon yang contohnya pas calon gubernur, mana yang mendapatkan suara terbanyak, dia yang berhak untuk menjadi gubernur. Itu adalah salah satu bentuk dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ya, seperti itu ya adik-adik. Terus sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kita harus mengambil sikap adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menghormati hak orang lain juga. Contoh dari menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu contohnya di sekolah seperti adik-adik. Hak adik-adik datang ke sekolah itu apa? Untuk menuntut ilmu. Hak adik-adik itu untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan dari guru. Terus kalau kewajiban dari adik-adik itu apa? Harus membayar SPP tiap bulan. Terus kewajiban adik-adik juga harus belajar. Bisa, itu adalah salah satu contoh dari sila yang kelima. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus sila yang kelima. Oke, adik-adik bisa, semuanya bisa. Dari pembelajaran kita tentang Pancasila hari ini, dari sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik pulang dari sini bisa terapkan di rumah. Adik-adik bisa saling tolong menolong. Oke, adik-adik bisa menghargai pendapat orang lain. Bisa. Oke, jadi semoga kakak berharap semoga pelajaran kita hari ini tidak hanya dalam kelas, tetapi adik-adik pulang adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa. Oke. Sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kakak yang mau bertanya. Kakak yang mau bertanya, adik-adik jawab. Siap? Oke. Dalam Pancasila, dengar ini pertanyaan dari kakak ya. Dalam Pancasila sila yang ketiga, salah satu bentuk sila yang ketiga dalam kelas itu apa menurut adik-adik? Tidak boleh membedakan teman yang berkulit hitam. Oke, benar. Jadi adik-adik yang tidak boleh membuli juga, itu benar. Oke, jadi berarti adik-adik semua sudah paham tentang materi hari ini. Semoga adik-adik pulang sampai rumah, adik-adik tidak hanya mendengar di sini, tapi sampai rumah atau dimanapun adik-adik berada, adik-adik menerapkan pelajaran yang hari ini adik-adik sudah dapat. Bisa ya? Oke. Pelajaran kita hari ini sampai di sini, tidak ada tugas juga. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Sebelum kita pulang, seperti biasa kita harus berdoa. Dan biar kakak yang berdoa supaya adik-adik mempercayai kakak, karena kakak yang paling besar, biar kakak yang berdoa. Oke, bisa? Oke, cuma ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, angkat hati ke Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan dalam doa kita berdoa. Lalu kami dalam kerjaan surga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga, menuntun kami dari awal pembelajaran kami pertengahan hingga berakhir. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini Bapa bisa menjadi bekal masa depan kami. Inilah doa dan harapan kami. Tuhan, telah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami di setiap sepanjang perjalanan, agar tibakan kami di tempat di rumah kami masing-masing dengan baik dan selamat. Jauhkan kami dari segala cobaan, godaan setan, dari segala jenis kecelakaan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. 1, 2, 3, salam.